Baik, kita masuk ke topik 2 ya, dasar pengenaan pajak. Jadi ini ada yang lewatnya. Jadi dasar pengenaan pajak ya, itu adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, ekspor ya, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Jadi harga jual itu adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut atau dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Artinya bahwa harga jual ini itu adalah termasuk beban-beban ya atau apa namanya beban-beban. Misalnya ada barang nih, terus ada biaya-biaya yang diminta. Nah itu masuk dalam harga jual gitu. Jadi bukan hanya harga jualnya aja, tapi semua komponen yang menjadi, makanya di situ ada nilai impor ya. Nilai impornya itulah yang menjadikan dasar untuk menjadikan pajak penjualan atas barang mewah gitu. Terus sebagai dasar pengenaan pajak yang harus diperhatikan untuk pengenaan pajak penjualan atas barang mewah yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi kalau tidak mewah ya enggak ya. Yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dua adalah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dilakukan pengusaha kena pajak. Ya, pengusaha kena pajak selain pengusaha yang menghasilkan barang. Jadi kalau tadi menghasilkan, yang ini adalah selain pengusaha yang menghasilkan barang. Oh, tadi adalah yang menghasilkan barang ya, yang misalnya mungkin importir ya, dia mengimpor, terus nanti diproduksi lagi, dia mengekspor, nah dia menghasilkan barang. Tapi ada juga yang selain pengusaha yang menghasilkan kena pajak yang tergolong mewah, atau pengusaha kena pajak yang melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Sebagai ilustrasi ya, pengusaha kena pajak menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah, menjual barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak sebagai berikut, atau pengusaha A lah kita namakan. Jadi harga jualnya adalah 100 juta. Ya. Pajak pertambahan nilainya 10 juta. Nah, 10 juta jelas dari 10% kali DPP-nya adalah 100 juta. Jadi harga jual itu sama dengan tadi dikatakan harga jual itu adalah DPP ya. DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, pajak penjualan atas barang mewahnya adalah 20%. 20% adalah dari DPP, yaitu 20% kali 100 juta. Bukan ditambah dengan harga jual, ditambah dengan PPN, jadi 110 dikalikan tarif 20%. Jadi bukan. Jadi dari DPP-nya itu dari harga jual. Ya. Pajak penjualan atas barang mewahnya 20% kali DPP, sehingga 20 juta. Jadi pajak yang harus dibayar oleh pengusaha adalah 130 juta. Jadi ketika impor, ya, gitu, impor barang misalnya, nah ketika masuk, jadi itulah yang dikenakan pajak pertambahan nilai, kena PPN dan kena pajak eh, penjualan atas barang mewah. Ya. Kalau PPN bisa dikreditkan, tapi kalau pajak penjualan barang mewahnya tidak bisa dikreditkan. Dan itu satu kali pengenaannya. Ilustrasi selanjutnya adalah kemudian pengusaha kena pajak A tersebut menjual barang kena pajak. Ya. Tersebut kepada pengusaha kena pajak B misalnya sebagai berikut. Jadi harga beli pengusaha kena pajak A adalah 100 juta. Pajak penjualan kan dia tadi membayar pajak ya.
Nah, itu bisa dibebankan sebagai beban untuk penjualan ya berikutnya. Jadi pajak penjualan atas barang mewah dibayarkan, yang telah dibayarkan adalah 20 juta. Nah, pengusaha ini mau untung ya, yang diharapkan adalah 15 juta, sehingga totalnya adalah 135 juta. Nah, ketika dia menjual ke B, ya, tidak ada lagi namanya pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayarkan, yang pajak penjualan atas barang mewah, ya. Tetapi yang ada adalah PPN-nya, yaitu PPN-nya adalah sebesar 135 juta dikali 10% atau 13 juta, sehingga jumlah yang harus dibayar oleh pengusaha kena pengusaha kena pajak B adalah 148, 135 juta ditambah 13 juta 500. Jadi tidak ada lagi B itu di beban istilahnya dikenakan pajak penjualan barang mewah. Gitu. Jadi istilahnya sudah nggak mewah lagi gitu. Tapi sudah dibebankan di ketika A menjual, ya ketika menjual ke B, nah itu dibebankan. Dan selanjutnya untuk B misalnya ke C, ya itu sesuai dengan apa namanya harga yang ditentukan di nilai 135 juta itu. Dia kan berarti seolah-olah dia membelinya adalah 135 juta. Jadi untuk selanjutnya yang menjadi DPP untuk B adalah 135 juta. Ditambah nanti keuntungannya berapa yang diharapkan. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Atau mungkin ada yang belum paham di sini? Silakan barangkali. Sebelum menginjak ke berikutnya. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ya. Tarif pajak penjualan atas barang mewah itu ditetapkan paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 200%. Ya. Jadi ada batasannya paling tinggi. Jadi harganya bisa 2 kali lipat harga barang tersebut ya, 2 kali lipat. Bisa jadi lebih pajaknya itu udah harga 2 kali lipat harga barang tersebut. Ya. Sehingga ya harus mikir-mikir dulu lah gitu kan kalau mau mengimpor barang ini. Ya, kecuali orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi ya. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ketentuan pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah itu dikenai pajak penjualan barang mewah dengan tarif yang diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi ada istilahnya ada peraturan ya peraturannya yang mendasari pentarifan ini gitu kan. Di antaranya misalnya PMK PMK 64 ya yang berubah PMK 33 nomor 10 2017. Nah, itu salah satunya yang mengatur pengelompokan barang kena pajak. Selanjutnya adalah cara menghitung PPNBM. Ya. Bagaimana cara menghitung PPNBM? Yaitu pajak penambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang melalui harga jual, meliputi harga jual, penggantian, nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lainnya. Jadi PPNBM yang terhutang ini adalah tarif ya PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak tadi nilai harga jual, penggantian, nilai impor.
Nah, sebagai ilustrasi berikutnya adalah misalnya harga mobil termasuk pajak pertambahan nilai 10% dan pajak penjualan atas barang mewah 30% sebesar 140 juta. Jadi kita membeli ya, istilahnya mengimpor itu dengan nilai 140 juta. Nah, berapa DPP-nya kan gitu mungkin, atau berapa DPP-nya, bukan berapa pajak penjualan atau barang mewahnya. Jadi sudah diketahui bahwa tadi 10% ya, nilai harga harga yang harus dibayarnya adalah 140 juta, maka rumusnya adalah T dibagi 110 itu kembalikan dari PPN ya 10% ditambah T itu adalah besaran tarif PPNBM dikali harga atau pembayaran atas penyerahan BKP. Jadi 30 dibagi 110 ditambah 30 dikali 140. Ya, sehingga nilainya adalah 30 juta. Kalau ditanya berapa PPN DPP-nya? DPP-nya ya udah 140 ya. Kan karena ini 30 jadi 140 berarti PPN-nya 10 juta, berarti DPP-nya adalah 100 juta. Terus cara menghitung PPNBM. Ilustrasinya adalah harga jual DPP sebesar 280 juta. Sedangkan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang adalah tarifnya 30 juta. Jadi pajak yang terhutangnya adalah 30% dikali 280 juta atau 84 juta. Itu yang mungkin sebagai gambaran ya, bagaimana cara menghitung PPNBM ya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Agak ada hitung-hitungan sedikit ini. Tapi saya kira mudah masih artinya nggak ini apa namanya nggak sulit, sangat mudah. Bentar.